Hari ini saya akan bicara tentang cara menjadi seorang profesional dalam network marketing. Dan topik ini berdasarkan buku industri berjudul GoPro oleh Eric Worre. Apa yang terjadi jika Anda memutuskan beralih dari sekedar seorang pemilik usaha network marketing menjadi seorang profesional dalam network marketing? Profesional adalah seorang yang ahli dengan segala keterampilan yang dibutuhkan untuk membangun organisasi besar dan sukses. Diperlukan latihan setidaknya 10.000 jam untuk menjadi ahli dalam bidang apapun. Dengan 4 jam latihan sehari, itu berarti diperlukan 7 tahun untuk jadi ahli. Ya, butuh 7 tahun bagi Anda untuk menjadi seorang ahli dalam network marketing. Berita baiknya adalah, dengan profesi ini, Anda bisa menghasilkan kehidupan yang luar biasa di sepanjang proses tersebut. Kuncinya adalah Anda sadar bahwa Anda sedang dalam proses berkembang. Jangan berhenti belajar selagi Anda bekerja. Lakukan yang terbaik dan semuanya akan berubah untuk Anda. Berkomitmenlah untuk menguasai 7 skill yang diperlukan untuk menjadi seorang ahli network marketing, dan hidup Anda akan berubah. Skill pertama, menemukan prospek. Di Opposite, kami membuat daftar 100 orang. Anda harus fokus dan berkomitmen untuk terus menambah daftar itu. Tugas kita adalah menunjukkan ke orang dan membuat mereka paham tentang apa yang kita lakukan, sehingga mereka mau membuat keputusan. Tak usah pilih-pilih, tulis saja nama mereka. Jika ada orang yang bersikap negatif, tetaplah masukkan namanya. Jika Anda punya sahabat, masukkanlah juga namanya. Jika ia adalah keponakan Anda yang berusia 18 tahun, atau ia adalah seorang yang menolak untuk ikut dalam network marketing, tetap masukkan namanya. Ketika Anda menuangkan pikiran Anda ke kertas, Anda menciptakan ruang bagi kontak baru. Ketika Anda menulis nama teman Anda yang berusia 80 tahun, Anda akan teringat dengan putrinya yang berusia 60 tahun, dan cucunya yang berusia 30 tahun yang baru saja melahirkan bayi. Tulis nama semua orang dan pikirkan nama orang-orang lainnya yang mengelilingi mereka. Siapa kenalan teman Anda? Siapa kenalan keluarga Anda? Tambah nama mereka ke daftar. Buatlah goal untuk menulis 2 nama sehari. Seorang profesional tak pernah khawatir kehabisan orang. Kita bertemu orang baru sepanjang waktu. Setiap hari, seumur hidup Anda akan selalu bertemu orang baru. Kecuali jika besok Anda mau tinggal sendirian di bawah batu. Dengan menambah 2 orang sehari, Anda punya lebih dari 600 orang dalam setahun. Dalam 5 tahun, Anda punya lebih dari 3.000 orang. Sebuah jaringan yang Anda sengaja. Anda tidak bisa bertemu orang di ruang tamu saja. Bersenang-senanglah, pergilah ke gym, lakukan hobi Anda, ikuti kegiatan sukarela, keluarlah, dan bertemanlah. Berita baiknya adalah calon distributor superstar Anda mungkin ada di luar sana, berjalan di atas bumi ini. Pergi dan temui dia. Skill kedua, mengajak orang yang Anda prospek untuk ikut Opposite. Jika Anda ingin memiliki karir network marketing yang sukses di masa depan, Anda harus terampil dalam mengajak orang. Ini adalah skill yang paling penting untuk dikembangkan. Seorang network marketer yang profesional menggali relasi dan membangun kepercayaan dengan orang lain. Tujuan mereka bukan untuk merekrut, tapi untuk memberi pemahaman. Sudah merupakan tugas kita untuk memberi pemahaman ke orang dan membiarkan mereka memutuskan sendiri apakah tawaran kita cocok dengan mereka atau tidak. Seorang profesional tidak melebih-lebihkan produk mereka demi mengambil keuntungan. Seorang profesional mengajak orang untuk melihat produk langsung. Ada 2 sisi dalam mengajak, sisi fundamental dan sisi emosi. Sisi fundamental adalah event dan alat. Event bisa berbentuk pesta mobil, pesta spa, pertemuan Opposite, atau kegiatan apapun yang melibatkan tatap muka dengan orang yang Anda prospek. Di situ, Anda juga bisa menunjukkan ke mereka bahwa ada orang lain yang juga terlibat. Dan pada saat yang sama, mereka juga mendapat pemahaman tentang perusahaan kita dan produk kita. Meski demikian, terkadang agak sulit untuk menyelenggarakan event dan menyesuaikan jadwal kesibukan orang. Nah, disinilah alat berperan. Alat adalah pendekatan yang baik bagi orang sibuk. Dan di Opposite, ada banyak sekali alat yang dapat digunakan. Salah satunya adalah rekaman pertemuan. Rekaman audio atau video cocok untuk orang yang tak bisa bergabung dalam pertemuan Opposite karena kesibukan. Mereka dapat mendengarkannya misalnya saat dalam mobil menuju tempat kerja.
Seorang profesional mengajak orang untuk memakai alat atau mendatangi event. Itulah yang disebut sisi fundamental. Sisi kedua adalah emosi. Pertama-tama, dan ini yang paling penting, Anda harus melepaskan perasaan Anda dari obsesi hasil. Tujuan kita adalah memahamkan. Jika Anda fokus pada hasil, Anda akan sangat tertekan, dan orang yang Anda prospek akan kecewa. Tapi jika Anda berfokus pada memberi pemahaman, maka Anda akan seperti bersenang-senang, dan orang yang Anda prospek akan menikmati proses itu. Jadilah diri sendiri, berfokuslah pada diri Anda, versi terbaik dari diri Anda. Dengan siapapun Anda, entah dengan keluarga atau teman, itulah prospek Anda. Bersemangatlah karena semangat itu menular. Anda harus betul-betul bergairah dengan produk dan bisnis ini. Mungkin orang tak ingat apa yang Anda katakan, tapi mereka selalu ingat apa yang dirasakan setelah mendengar Anda bicara. Jadi, inspirasilah orang dengan semangat Anda, dan pasanglah postur yang baik, tegas, dan percaya dirilah. Jika Anda belum merasa tegas atau percaya diri, maka bertindaklah seolah Anda tegas dan percaya diri. Jika Anda bertindak seperti itu cukup lama, maka itu akan menjadi realitas Anda. Baik, Anda telah tahu sisi fundamental dan sisi emosi. Sekarang Anda siap untuk mengajak orang. Ketika Anda ingin mengajak orang untuk bergabung dengan Anda dapat menerapkan 8 langkah berikut. Langkah pertama, urgency. Bicaralah seolah keadaannya sedang mendesak dan Anda sedang terburu-buru. Setiap orang tertarik dengan keriuhan dan desakan. Saat Anda terdesak atau terburu-buru, proses ajakan Anda akan lebih singkat. Anda tidak akan banyak ditanya dan sedikit kemungkinan ditolak. Orang menghargai waktu Anda. Misalnya dalam war market, Anda bisa bilang seperti ini. Hey, maaf waktu saya tidak banyak nih, tapi saya sengaja menemui Anda untuk keperluan penting. Atau, hai, saya sebenarnya harus pergi sekarang, tapi saya ingin temui Anda dulu karena penting. Sementara dengan cold market, Anda bilang, ini bukan saat yang tepat karena saya ada perlu. Tapi, atau, saya sedang terburu-buru, tapi. Nah, untuk penjelasan singkat, war market adalah marketing yang Anda lakukan pada orang yang Anda kenal. Sementara cold market adalah marketing pada orang asing atau orang yang baru Anda kenal. Anda tak harus pakai kata-kata seperti contoh saya, tapi gunakan konsepnya. Dengan kata lain, tunjukkan pada mereka bahwa waktu Anda sedikit, tapi Anda masih sempat bicara dengan mereka karena mereka penting. Langkah kedua, puji orang yang Anda prospek dengan tulus. Misalnya, dalam war market, Anda bisa bilang, Anda telah berhasil dan telah membantu bisnis kita dengan baik. Atau, Anda sudah sangat mendukung kelancaran saya, dan saya sangat menghargai itu. Atau Anda bilang, kerja Anda sangat hebat. Dan dengan cold market, Anda katakan, Anda telah memberi layanan terbaik yang pernah saya terima. Atau, Anda sangat brilian. Boleh saya tahu Anda kerja apa? Kuncinya adalah ketulusan. Temukan hal yang bisa Anda puji secara tulus. Pujian membuat perasaan orang menjadi enak, dan itulah yang kita inginkan. Langkah ketiga, membuat ajakan. Ada 3 jenis ajakan. Pendekatan langsung, pendekatan tak langsung, dan pendekatan super tak langsung. Pendekatan langsung berlaku hanya pada orang yang Anda kenal dan Anda ketahui kebutuhannya. Misalnya dalam war market, Anda bisa katakan, Anda sepertinya kurang suka dengan pekerjaan Anda. Jika mereka bilang ya, Anda katakan, oke, saya punya solusi. Sementara dalam cold market, Anda bisa bilang, apakah Anda akan terus menjalani pekerjaan kantor ini seumur hidup? Nah, saat ia menjawab tidak, Anda bisa katakan, saya punya sesuatu yang mungkin membuat kamu tertarik. Itulah yang disebut pendekatan langsung. Pendekatan tak langsung adalah cara ampuh untuk menghalau tolakan orang melirik bisnis Anda. Caranya adalah dengan meminta tolong atau meminta petunjuk. Misalnya, dalam war market, Anda dapat katakan, saya baru ikutan bisnis nih, tapi masih bingung. Jadi, saya butuh seseorang untuk latihan. Apa Anda keberatan kalau Anda bantu saya latihan? Dengan cold market, Anda dapat katakan, produk baru saya sudah selesai, tapi saya butuh penilaian orang. Maukah Anda melihatnya? Dengan pendekatan tak langsung ini, Anda mengajak orang untuk melihat, dan itu adalah pancingan yang bagus, sehingga mereka bisa lebih terbuka dan lebih rileks. Berikutnya, pendekatan yang super tak langsung bekerja karena Anda memberitahu orang tersebut bahwa ia bukan orang yang Anda prospek. Pendekatan ini berlaku pada warm maupun cold market. Anda bisa katakan, ini bukan ditujukan buat Anda ya,
Tapi apakah kira-kira Anda tahu ya siapa saja yang tertarik dengan bisnis ini? Siapa saja ya orang yang bakal bersemangat mengikutinya? Dalam banyak kejadian, orang yang Anda tanya itu akan penasaran dengan tawaran Anda dan akan menggali informasi dari Anda. Dan saat mereka melakukan itu, itulah saatnya memberitahu bisnis Anda pada dia. Langkah keempat dari 8 langkah mengajak orang adalah kalimat, jika titik-titik, apakah Anda akan titik-titik? Ini adalah kalimat yang dahsyat. Jika saya menghadiahi Anda sebuah rekaman, apakah Anda akan mendengar? Jika saya memberi sebuah buku bacaan ke Anda, apakah Anda bersedia membacanya? Anda memberi mereka sesuatu, tapi dengan imbalan, yaitu imbalan komitmen. Dengan begitu, Anda memberi harga bagi produk dan kesempatan tersebut. Dan ketika Anda menganggap produk Anda berharga, orang lain pun akan menganggapnya demikian. Nah, jika Anda sudah mengikuti 4 langkah awal di atas, yakni urgency, pujian, ajakan, dan kalimat jika titik-titik, apakah Anda akan titik-titik? Maka hasilnya bisa dipastikan hampir 100% adalah jawaban ya. Jika mereka bilang tidak, maka selesai. Bilang terima kasih pada dia dan pergi. Jangan beri mereka produk atau materi tanpa imbalan. Jika mereka bilang ya, maka Anda berhasil dan saatnya beranjak ke langkah kelima. Langkah kelima adalah komitmen waktu. Tanyakan ke mereka, kapan pastinya Anda bisa berkesempatan membaca bacaan ini? Kapan tepatnya Anda dapat mendengar rekaman audio dari saya? Tanya, lalu tunggu. Biarkan mereka memikirkan jadwal waktu yang tepat. Ketika mereka memberi Anda komitmen waktu, saatnya Anda bergerak ke langkah keenam. Langkah keenam adalah mengkonfirmasi komitmen waktu tersebut. Jika mereka bilang, saya akan cek hari Selasa, Anda pastikan itu dengan mengatakan, berarti jika saya telepon Anda Rabu pagi, Anda pasti sudah membaca materi itu kan? Kalau mereka menjawab ya, maka mereka telah mengkonfirmasi komitmen waktu itu. Langkah ketujuh, jadwalkan telepon dengan mereka. Tanyakan ini, jam-jam kapankah yang terbaik bagi saya untuk menelpon Anda? Langkah ke-8, Anda telepon mereka. Anda katakan, bagus, berapa nomor telepon yang bisa saya hubungi? Itulah 8 langkah sederhana untuk mengajak orang melihat peluang di opposite. Untuk merangkum semua langkah tersebut, Anda mengatakan begini, hey, maaf, waktu saya tidak banyak nih, tapi saya sengaja menemui Anda untuk keperluan penting. Anda sudah sangat mendukung kelancaran saya, dan saya sangat menghargai itu. Apakah Anda akan terus menjalani pekerjaan kantor ini seumur hidup? Saat mereka menjawab tidak, Anda katakan, saya punya sesuatu yang mungkin membuat Anda tertarik. Jika saya menghadiahkan Anda sebuah rekaman, apakah Anda akan mendengar? Mereka bilang, ya. Kapan tepatnya Anda dapat mendengar rekaman audio dari saya? Mereka bilang, Senin. Jadi, jika saya telepon Anda hari Selasa, Anda pasti sudah selesai mendengarnya kan? Mereka bilang, ya. Bagus. Berapa nomor telepon yang bisa saya hubungi? Oke, kalau begitu, sampai jumpa. Nanti saya hubungi Anda. Namun jangan fokus ke skrip ini. Fokuslah dengan konsepnya. Tunjukkan bahwa uji mereka, ajak mereka melihat, beri mereka alat, jika saya titik-titik, apakah Anda titik-titik, konfirmasi ulang, dapatkan nomor telepon mereka, dan simpan. Jika Anda mengembangkan keterampilan ini, Anda tak perlu khawatir lagi dengan peruntungan. Jadi berlatihlah, berlatihlah, berlatihlah. Nomor 3 adalah presentasi. Para profesional dalam network marketing tahu cara presentasi. Tapi Anda harus sadar bahwa ketika Anda mempresentasikan produk ke orang, Anda tidak bertindak sebagai ahli, namun sebagai penyampai. Para profesional memakai alat ketiga sebagai perlindungan. Jika Anda adalah seorang ahli dan seseorang mengajukan pertanyaan, lalu Anda tak dapat menjawab, maka itu akan jadi masalah. Cara yang tepat adalah menggunakan alat ketiga. Jika ada seorang sponsor yang ingin tahu detail tentang produk Anda cukup katakan, segala yang ingin Anda ketahui sudah ada di situs Opposite. Dalam network marketing, duplikasi adalah senjata utama. Seorang profesional menyebarkan semangat dan gairah dan kepercayaan dan menyerahkan urusan sisanya ke alat ketiga. Anda hanya butuh menguasai 3 hal dalam presentasi. Pertama-tama, kuasai keterampilan bercerita. Orang membeli Anda. Jadi galilah segala bahan dan ciptakan cerita yang kuat. Bicaralah dari hati, katakan yang sejujurnya, dan inspirasilah. Inspirasilah, inspirasilah. Kuasai segala yang diperlukan untuk presentasi. Rekam, hafalkan, dan latih terus-menerus.
Pelajari dari belakang atau dari depan. Pelajari secara menyeluruh hingga di luar kepala, sehingga Anda tak lagi takut, namun malah bersemangat. Lalu kuasai teknik melatih. Temukan gaya melatih yang sesuai dengan Anda. Tulis isi pelatihan Anda dan minta bantuan seseorang untuk latihan. Kuncinya adalah persiapan. Jika Anda tak siap, semuanya akan berantakan. Namun ketika Anda siap, semua terasa menyenangkan. Keterampilan keempat adalah follow up. Tulis di kalender semua kegiatan bisnis Anda. Lakukan apapun yang Anda tulis itu. Dan jangan sekali-kali telat, karena itu bentuk ketidakprofesionalan Anda. Anda harus menghargai waktu. Ingat, tugas kita adalah memberi pemahaman dan membantu orang membuat keputusan. Jika Anda selalu menunjukkan bisnis Anda ke orang-orang, mereka akan mendapat info yang cukup untuk akhirnya membuat keputusan. Jadi tujuan kita adalah menghidupkan proses, hingga mereka mengambil keputusannya masing-masing. Tanya ke mereka apakah mereka sudah membaca materi. Jika mereka mengatakan belum, jangan kesal. Katakan pada mereka, saya bisa mengerti itu. Mari segera kita mulai. Kira-kira kapan Anda sempat membacanya? Lalu rencanakan pertemuan dengan orang itu di lain waktu. Jika mereka sudah baca, tanya bagian manakah yang paling mereka sukai. Ini pertanyaan yang ampuh. Pertanyaan ini langsung membawa ke arah yang positif. Biarkan mereka memberitahu Anda apa yang mereka sukai. Setelah mereka selesai bercerita, Anda katakan, bagus sekali. Dari skala 1 hingga 10, di mana 1 adalah tidak tertarik dan 10 berarti Anda akan bertindak sekarang. Berapakah skala Anda saat ini? Selama skala mereka di atas 1, Anda aman. Tugas Anda adalah membuat mereka beranjak ke angka skala yang lebih tinggi. Jadi ketahui apa yang mereka perlukan. Mungkin lebih banyak materi lagi, lebih banyak pertemuan lagi, dan sebagainya. Ketika Anda tahu apa yang mereka butuhkan, bikin janjian dengannya. Selalu hidupkan prosesnya, jangan pernah mengakhiri sebuah pertemuan tanpa menjadwalkan pertemuan berikutnya. Jika Anda telah melakukan semua hal ini, maka tugas Anda rampung. Skill kelima adalah penutupan. Jika Anda mengikuti langkah-langkah sampai ke titik ini, maka prospek Anda pastinya akan membuat keputusan. Tapi jangan harap bahwa mereka akan melakukan registrasi saat itu juga. Anda perlu membantunya. Tanyakan 4 pertanyaan berikut. Nomor 1, berdasarkan apa yang Anda ketahui tentang opposite, berapa kira-kira yang ingin Anda hasilkan dalam sebulan? Nomor 2, kira-kira berapa jam dalam seminggu Anda dapat berkomitmen untuk mengembangkan penghasilan tersebut? Nomor 3, berapa bulan kira-kira Anda mau bekerja seperti ini untuk menghasilkan income tersebut? Nah, pertanyaan nomor 4 dan yang terakhir adalah, karena saya sudah menunjukkan pada Anda bahwa untuk mendapatkan income yang Anda inginkan tersebut sangatlah mungkin. Apakah Anda bersedia memulainya hari ini? Jika mereka bilang ya, suruh mereka mendaftar dan mulailah permainan. Jika mereka belum siap, tak masalah, buat janjian dengannya lagi. Skill nomor 6, membantu bawahan Anda yang baru mulai. Para profesional mengerti betapa besar tanggung jawab untuk merencanakan kesuksesan bersama. Ketika seseorang bergabung dengan opposite dan telah mendapatkan beberapa alat, maka jadwalkan wawancara dengan mereka. Dalam wawancara tersebut, Anda lakukan hal berikut. Memvalidasi keputusan mereka. Nah, ketimbang mengatakan, terima kasih karena Anda telah bergabung, terima kasih bla 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 bla, mendingan Anda katakan, saya sangat bangga dengan Anda karena Anda telah mengendalikan hidup Anda sendiri. Selamat atas keputusan hebat bagi diri Anda dan bagi masa depan Anda. Pasang harapan mereka. Katakan, jika Anda berhasil, maka Anda sendirilah yang menciptakan kesuksesan itu. Jika Anda gagal, maka Anda sendirilah yang menciptakan kegagalan itu, bukan saya. Anda bertanggung jawab atas sukses atau gagalnya diri Anda. Saya akan memadu Anda selama proses ini, tapi Anda sendirilah yang melakukan pekerjaan itu. Ini seperti mengajari bersepeda. Saya berada di belakang memegangi, namun orang yang berada di atas sepeda itulah yang mengayuh. Tujuan saya adalah membuat Anda mandiri dan lepas dari saya secepat mungkin. Pastikan bahwa mereka tahu bahwa bisnis ini akan mengalami naik turun dan baik buruk. Skill terakhir adalah mempromosikan event. Event terbaik adalah event destinasi seperti Leadership Development atau LD dan Millionaire Path atau MP, yaitu Anda menghabiskan beberapa hari di sebuah tempat dan terlibat penuh di sana. Event seperti ini membuat kita kembali fokus.
kembali berkomitmen, dan mengumpulkan kekuatan untuk pulang dan melakukan apa-apa yang diperlukan. Event seperti ini biasanya dapat membuat perubahan besar. Seorang profesional tak pernah melewatkan event, apapun halangannya. Sekarang Anda telah tahu 7 skill yang dibutuhkan seorang profesional dalam network marketing. Berkomitmenlah untuk menguasai skill ini dalam keadaan apapun. Mungkin butuh waktu untuk menguasainya, namun setiap profesional selalu meluangkan waktu sebelum mereka menjadi terampil. Konsistenlah dalam menerapkannya dan hadapi semua yang terjadi selama proses. Mulailah hari ini, dan Anda tidak akan lagi menyalahkan orang lain atas hasil yang Anda perbuat. Anda bertanggung jawab 100% atas diri Anda. Sukses atau gagalnya bisnis ini berawal dan berakhir dari Anda. Dan Anda adalah seorang profesional dalam network marketing.